lah muat ya. Udah beberapa kali ini. Udah beberapa kali ditempel langsung. Di sini ada iklan. Bapak Ibu santriwati semuanya santriwan dimohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min 'ulumihi wa asrarihi 'ala qulubil 'arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari bangkitkan kesadaran hati kita, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini Allah kumpulkan kita, Allah himpun kita di majlis yang paling mulia di muka bumi. Hanya ada dua majlis yang akan terhindar dari laknat dunia ini, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini Allah selamatkan dari ujian dunia dan Allah luluskan sampai berjumpa dengannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam
Semoga Allah limpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad. Tidak lupa kepada seluruh keluarga beliau, Ahlul Bait tercinta, kepada para sahabat setia, kepada para ulama pewaris di setiap zamannya, dan pada akhirnya kepada kita segenap umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa istiqomah, dawamah, menghidup-hidupkan sunnahnya, sehingga semua kita layak dan pantas mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa muajahah dalam rangka pembekalan kepada seluruh santri yang mondok di yayasan ini, pulang kampung, pulang ke orang tuanya. Mana santri angkat tangan? Senang nggak pulang kampung? Ditunggu-tunggu. Ibu bapaknya ada di sini? Senang anaknya pulang? Senang. Kira-kira anak-anak nanti pulang ke rumah nyenengin atau nyusahin? Oh, nggak usah pulang atau ya? Kalau nyusahin nggak usah pulang berarti ya. Di sini saja. Jadi perpulangan itu merupakan sebuah ibroh pembelajaran bagi kita semua. Nggak tua, nggak muda, suka dengan pulang. Kalau lebaran ada namanya mudik, betul ya? Pulang kemana mudik itu? Ke kampung halaman, tempat tumpah darah kita, tempat kelahiran kita. Di mana di sana ada orang tua. Senang mudik? Semua orang senang mudik sampai macet. Ada yang 1 hari semalam, ada yang 2 hari 2 malam, bahkan ada yang berhari-hari di perjalanan. Tidak mengapa, yang penting bisa mudik, bisa pulang. Nah, ini anak-anak santri juga 1 semester di sini. Setahun berapa kali pulangnya? 2 kali per 6 bulan. Per 1 semester pulang kampung, kembali kepada orang tuanya. Nah, bekal apa pulang ke orang tua? Kalau ditanya mau bekal apa? Mau dibekelin nggak? Ini kan acaranya pembekalan. Mau dibekelin nggak? Bekalnya yang mana? Mau uang? Mau. Kalau uang cepat habis karena terbuang, cepat usang kalau uang itu. Ada bekal yang utama, itulah ilmu. Karena kalau berbekal ilmu, dikala sendiri bisa taat kepada Allah. Dikala di tengah-tengah keramaian bisa bermanfaat buat yang lain. Kenapa? Karena punya ilmu. Suatu ketika Abdullah bin Umar sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Selesai menyampaikan salam kepada Rasulullah, si pemuda Ansor ini bertanya kepada Rasulullah. Ini ya, santri mau tahu pertanyaannya? Kalau sudah tahu mau diamalkan? Janji ya. Kata orang Sunda, cak ya. Karena sudah bilang mau diamalkan, berarti sudah komitmen, sudah berjanji. Apa pertanyaan yang pertama? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, mukmin yang manakah mukmin yang paling afdal? Yang paling mulia, yang paling utama? Maka Rasul tersenyum lalu menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling afdal itu adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi yang paling afdal dalam pandangan Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini pesannya Ustaz buat para santri pulang nanti ke tengah-tengah keluarga.
ke tengah-tengah orang tuanya. Akhlak yang baik harus diutamakan. Jangan mengutamakan kesenangan sendiri. Jangan mengutamakan hobi sendiri. Kedepankanlah dan utamakanlah akhlak, adab yang baik kepada orang tua. Biasanya kalau sudah pulang ke rumah, rebutan apa ibu, bapak? Rebutan HP. Ibunya ngedadak nggak punya HP, betul ibu? Bapaknya ngedadak HP-nya hilang. Dipakai siapa? Anaknya. Ya, anak-anak santri kalau pakai HP orang tua, izin dulu atau tidak? Izin dulu atau tidak? Siap izin dulu? Oh, tadi kan sudah siap komitmen, ya. Kedepankan akhlak, izin dulu kepada orang tua. Minta izin. Ini dalam rangka membangun akhlak yang baik, akhlakul karimah kepada kedua orang tua. Dan itulah orang terbaik, mukmin terbaik, mukmin yang paling afdol, yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Bagaimana kepada orang yang lebih tua umurnya dari kita, berakhlaknya seperti apa? Kepada sesama berakhlak baik pula. Kepada orang yang usianya lebih muda dari kita pun punya akhlak. Kepada yang lebih tua, hormat, cinta, takdim, mengagungkan orang tua. Kepada yang sesama, toleran, berbagi, setia kawan. Kepada yang lebih bawah umurnya, menyayanginya, menuntunnya. Anak-anak santri yang sudah besar, yang kibar ini, yang sudah punya ilmu, mau diamalkan ilmunya nanti pulang ke rumah. Ada adik-adiknya, diajarkan. Ada tetangga anaknya yang masih kecil, diajarkan ilmu. Siap mengajar? Jangan sampai liburan itu libur aja. Sholat ikut libur. Ya. Kerjaannya main terus, bukan begitu. Memang sudah menjadi fitrah manusia, suka berlibur, suka istirahat. Rasulullah juga dulu memberikan contoh, kalau sore-sore itu jalan-jalan, tadabbur alam, keluar dari rutinitas. Supaya apa? Fresh kembali, segar kembali ketika menghadapi rutinitas yang sama. Tadi kata Ustadz Ja'far, para pengurus sudah penat juga, sudah capek juga ngurus, pengen segera libur. Memang fitrahnya begitu. Ada yaumul utlah, hari libur. Seneng nggak kalau dengar hari libur? Kalau lihat kalender, lihat yang hitam atau lihat tanggal yang merah? Ngerahin aja semuanya. Tapi jangan kayak ibu-ibu dimerahin semua, taunya cicilan. Tanggal 1 dimerahin Senin, bukannya libur, cicilan kompor. Terus ibu-ibu, tanggal 7 hari Sabtu di buletin merah lagi, cicilan suami, cicilan motor. Betul Bapak? Suka ditandain biar tidak apa? Biar tidak lupa, dipersiapkan. Nah, libur nanti jangan serba libur semuanya. Liburnya harus libur yang produktif, libur yang bermanfaat. Para pengurus juga, kita punya rutinitas di sini ngajar, ngebimbing, ngedidik. Gunakan masa-masa libur itu jangan sebatas hiburan semata. Harus melakukan review, evaluasi. Selama 6 bulan ke belakang, apa yang sudah kita lakukan? Kelebihannya apa? Dipertahankan, dikembangkan. Kekurangannya seperti apa? Dievaluasi, dirubah. Siap para pengurus? Siap ya? Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah akhlak yang baik itulah ciri mukmin yang paling
utama di antara kita. Jadi yang utama di antara kita bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang menjabat sebagai pejabat misalkan, anggota dewan misalkan, tapi yang punya akhlak mulia. Apalagi ya pejabat yang berakhlak mulia, tentu itu lebih utama lagi. Jadi kemuliaan seseorang itu bisa diukur dan bisa dilihat dari akhlaknya, bukan dari sekedar ilmu dan jabatannya. Maka dalam kajian ilmu tasawuf, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau memberikan evaluasi mendalam. Ternyata dalam pandangan beliau, sebagaimana tadi penjelasan Rasulullah bagaimana utamanya akhlak, jauh lebih baik, kata beliau, berteman orang bodoh tapi akhlaknya mulia, daripada berteman orang pintar tapi keblinger, akhlaknya hina. Beliau menyampaikan, wala in tashaba jahilan la yardo an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yardo an nafsi. Seandainya engkau bersahabat dengan orang bodoh, tapi orang bodoh itu tidak pernah menuruti, tidak pernah rela mengikuti keinginan hawa nafsunya. Di kampung dianggap bodoh, tapi akhlaknya baik, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Orang yang berakhlak baik itu bersumber dari kemampuan mengekang hawa nafsu. Contoh misalkan, pulang pengajian, pulang duluan, ada sendal bagusan dikit. Kira-kira dalam hati, apakah dipakai ataukah milih sendal sendiri? Ini biasanya santri nih, hati-hati ya. Suka apa namanya? Gosong. Nanti amalnya gosong. Kalau gosong nanti pahalanya gosong. Mau gosong pahalanya? Jangan gosong. Gosong itu apa, santri? Pakai nggak pinjem. Saking keasikan pakainya bertahun-tahun. Wah, itu bukan minjem. Itu namanya maling kundang namanya. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang tidak pernah memikirkan dampak dan akibatnya. Apa yang disukai diambil walaupun itu punya orang lain. Nah, menurut saya Ibnu Athaillah, orang yang dianggap bodoh tapi ia mampu mengekang hawa nafsunya, itu jauh lebih baik dijadikan teman, dijadikan sahabat, daripada berteman dengan orang yang pintar, gelarnya banyak berderet. S1 nggak cukup, naik lagi jadi S2. S2 nggak cukup, jadi S3. S3 nggak cukup, jadi S campur, S cendol. Gelarnya bertumpuk berderet, tapi pekerjaannya korupsi. Pekerjaannya mengambil hak orang lain, bahkan hak rakyatnya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang yang pintar mengikuti hawa nafsunya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Bagaimana supaya mampu mengendalikan hawa nafsu? Maka Ibnu Athaillah menjelaskan, sebelum menjelaskan yang tadi itu, ada bait yang pertama. Di bait yang pertama beliau menyampaikan sumbernya. Ada sumbernya, ada penyebab utamanya. Bagaimana orang alim tadi, orang pintar tadi bisa terperosok dalam kemaksiatan, bisa jatuh dalam kelalaian, bahkan terjerat nafsu syahwat. Na'udzubillah.
beliau menyampaikan, karena beliau seorang mursyid, seorang ulama rabbani, ulama yang mengenal seluk-beluk hawa nafsu, sehingga muridnya dididik dan dibina supaya si murid itu mampu menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu berat atau ringan, Pak? Berat. Datang ke pengajian, ke sini berat atau ringan? Ada aja alasannya, betul nggak, Pak? Udah datang ke sini, ada aja gangguannya. Kalau nggak ngantuk, ngobrol mulu. Kalau nggak ngobrol, kesemutan. Kalau nggak kesemutan, pegel. Nggak pegel, ngantuk. Kayak kena cekak. Ada aja gangguannya. Nah, beliau menyampaikan aslu kulli maksiatin. Sumber segala tumbuhnya kemaksiatan di dalam diri. Wa goplatin, dan kelalaian hati. Wa sahwatin, dan sahwat yang kuat. Ar-ridho anin nafs, selalu menturutkan, mengikuti, rela kepada keinginan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu terus saja diikuti, maka akan tumbuh 3 penyakit yang sangat akut, yang sangat kronis. Bahaya ini. Kalau sudah ada 3 penyakit menyatu dalam diri kita, bisa sakit parah. Stadium 4. Maksiat, goplah, sahwat. Wah, ini penyakit bahaya semua. Penyakit gawat. Ternyata semuanya bersumber dari selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Rela, ridho, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus ditentang, harus dilawan, harus dibina, harus dididik. Ingat, hawa nafsu tidak bisa dimatikan. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, wah, nanti seperti apa? Seperti robot. Makan gak enak, gak ada nafsu makan. Betul, Pak? Nafsu itu harus dididik, harus dibina, supaya nafsu yang rendahan, nafsu ammarah, ditingkatkan lewat bimbingan agama, lewat majlis taklim dan majlis zikir. Meningkat nafsu amarah itu menuju nafsu lawamah. Sering hadir ke majlis taklim, jadi tambah ilmu, tambah pengetahuan. Oh, yang kemarin dilakukan itu salah. Oh, itu tuh berbuat dosa. Oh, hukumnya salah. Tumbuh lawamah, penyesalan. Biasanya kalau sudah berbuat salah suka nyesel tidak? Kalau lagi berbuat salahnya mah asik aja. Tapi kalau sudah selesai berbuat kesalahan, sudah nampak kemungkaran buah dari kesalahan, datang musibah dari berbuat salah, baru nyesel. Betul, Bapak-bapak? Nah, lawamah, tumbuh rasa penyesalan. Itu sudah baik. Beda dengan nafsu amarah. Kalau nafsu amarah tidak pernah mengenal menyesal. Bahkan bangga dengan dosa. Itu nafsu amarah. Karena nafsu amarah itu punya 3 sifat yang sangat kuat. Sifat yang pertama, sifat bahimiyah. Sifatnya seperti binatang ternak. Coba kalau binatang ternak lewat pengajian ini punten heula teu? Tidak punya akhlak. Itu nafsu amarah, lewat saja ke pengajian. Nggak nengok, nggak nyimpang, nggak tertarik, cuek aja. Seperti apa? Ayam tadi. Itu nafsu sifat bahimiyah daripada karakter nafsu amarah. Ada beras orang dimakan, ada nasi orang dimakan. Permisi tidak? Tidak permisi. Itu tanda dari nafsu amarah. Sifatnya bahimiyah, seperti hewan ternak. Sifat yang kedua, sifat sabuiyah. Pekerjaannya itu, sifatnya itu, karakternya itu seperti binatang buas. Naudzubillah. Kalau binatang buas gimana? Kira-kira kalau di pengajian ini tiba-tiba datang harimau, bubar tidak? Kenapa? Takut. Jadi kalau ada orang
ditakuti di kampungnya. Lagi hajatan, orang itu datang, hajatan jadi bubar. Nah, dia orang itu membawa sifat binatang buas. Pekerjaannya minta dengan paksa. Pekerjaannya merampas hak orang lain. Coba lihat di TV-TV itu. Kalau binatang buas bagaimana? Pekerjaannya pengen menerkam, menghabisi, bahkan iseng. Itu harimau udah kenyang, rusa lewat, main terkam saja, udah mati dibiarkan, kan udah kenyang. Kok bisa dimatikan? Iseng katanya. Karena sifatnya sifat sabunya, sifat binatang buas. Ada orang tembok bagus dicat rapi-rapi, main pilok aja. Hati-hati nih anak-anak santri, anak-anak muda. Itu seperti sifat binatang buas, nggak peduli dengan orang lain. Yang ngecat tembok, benteng, mahal nggak biayanya? Main pilok aja, gambar sembarangan, curat-coret. Nah ini sifat yang liar, na'udzubillahi min dzalik. Ada juga sifat yang paling berbahaya lagi, sifat syaitoniyah. Gimana kalau setan pekerjaannya? Menggoda, merayu, menjegal, bahkan memusuhi agama Allah. Jadi kalau ada orang pekerjaannya menghalang-halangi ibadah, pekerjaannya itu menakut-nakuti orang berbuat baik, bahkan memusuhi agama Allah, itu sudah hatinya dikuasai oleh sifat syaitoniyah, buah dari nafsu amarah. Na'udzubillahi min dzalik. Kan kita sering dengar, sering lihat ya, yang viral-viral itu bangga dengan dosa. Dosa malah disebarluaskan, bangga dengan dosa. Yang penting viral. Kayak orang Bogor, yang penting sohor, gak apa-apa tekor. Biar tekor asal sohor. Orang Bogor, bentarnya orang Bogor, akhirnya Bogor dia ayahnya simpering digaduh kok. Rencangan orang Bogor. Iya mah cek latihan biar tekor asal sohor. Yang penting viral, dosa, aurat disebarluaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini sifat-sifat dari nafsu amarah, nggak peduli dengan hukum, bahkan berani memusuhi agama Allah, memusuhi ulama, menghalang-halangi kebaikan. Rajin ke majlis taklim, rajin ke majlis zikir, dibersihkan hatinya, tumbuh rasa penyesalan, lawamah, nafsu yang selalu menyesali dosa-dosa masa lalunya. Nafsu itu artinya jiwa, jiwanya, kolbunya, hatinya menyesali dosa masa lalunya. Nah itu nafsu lawamah. Meningkat lagi nafsu mulhimah, jiwanya mendapatkan ilham kebaikan, inginnya itu ke masjid, inginnya ke majlis taklim, inginnya tuh ke majlis zikir, inginnya tuh membantu sesama. Itu sudah masuk jiwa mulhimah, mendapatkan inspirasi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi bapak-bapak dapat ilham nggak di jalan? Pengen buru-buru datang ke yayasan ini, nggak mau ketinggalan majlis taklim. Nah, itu ilham, dorongan yang kuat kepada ketakwaan. Kalau di jalan itu pengennya leha-leha, nanti saja, pengajian mah ada di mana-mana juga. Nah, itu bawaan hawa nafsu. Ditingkatkan lagi kepada level yang aman, level yang mulia adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwanya merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki, karena jiwanya selalu dibimbing dan dibina. Dulu para sahabat jiwanya tenang sekali. Coba kalau kita ingin gak jadi sahabat Rasul, santri, coba acungkan tangan siapa yang ingin jadi sahabat Rasul. Bapak-bapak, ada yang ingin jadi sahabat Rasul? Coba ditawarkan. Ada yang ingin seperti Abu Bakar Siddiq? Coba angkat tangannya. Ada yang seperti Umar bin Khattab, ingin seperti Umar bin Khattab?
ingin semuanya. Di mana jiwa-jiwa mereka itu tenang di dalam menjalani Islam. Ibu-ibu ingin seperti para sahabiyah, ashabiyah, sahabat-sahabat muslimah di zaman Rasulullah. Ingin ibu-ibu di mana jiwa mereka tenang, bahagia. Karena bahagia itu sebetulnya sederhana. Pondasi kebahagiaan itu adalah di mana jiwa kita tenang. Kalau tenang pasti bahagia. Kalau hilang ketenangan pasti sengsara, gelisah. Mobil bisa banyak, rumah bisa mewah, tapi kalau hilang ketenangan, resah. Tidur aja susah. Tidur aja kok pakai obat. Pil tidur. 1 nggak mempan, 3. Saking kebanyakan, nggak bangun-bangun. Tidur aja kok susah ya. Kalau kita gimana tidur santri? Gampang nggak tidurnya? Saking gampang lagi ngaji tidur. Gak usah pakai bantal. Hebatnya santri. Saking gampang, saking nikmat tidur, dibangunin susah. Hati santri ya, nanti di rumah janji cepet tidur, cepet bangun. Siap santri? Jangan lambat mau tidur. Jam 11 masih main. Giliran subuh susah bangun. Ya. Tunjukkan hasil pesantren di sini, akhlak yang baik, hormat kepada orang tua, amalkan ilmu. Nah, nafsu mutmainah inilah modal kita menuju pulang kepada Allah. Kalian semua nih santri yang akan pulang harus punya bekal. Ini gambaran kita semua sesungguhnya akan mengalami perpulangan yang permanen. Mudik yang 1 kali balik, tidak balik lagi. Kalau hari ini, besok kalian pulang, nanti 3 minggu lagi pasti balik lagi sini. Nanti kita semua akan menghadapi perpulangan yang permanen. Karena dunia ini bagian dari perjalanan. Baru sepenggal perjalanan menuju kepada Allah. Inilah dunia. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan akhir dari tujuan. Dunia adalah sepenggal perjalanan. Ada sepenggal lagi yang sangat jauh, yang sangat lama. Bahkan di sana abadi selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Kita akan hidup selama-lamanya di sana. Kira-kira bekalnya sudah cukup atau belum, bapak-bapak, ibu-ibu? Ini anak-anak juga kalau pulang ke rumah siap tidak mempertanggungjawabkan ilmu selama belajar di sini? Harus. Di sini dibelajarkan sholat, belajar puasa, belajar adab, hormat kepada orang tua. Amalkan itu semua sebagai bentuk pertanggungan jawab. Kita pun sama semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kira-kira siap bapak-bapak, ibu-ibu? Harus siap. Siap gak siap, semua akan menuju ke sana. Harus siap. Maka pertanyaan yang kedua sebagai bentuk kesiapannya. Maka sahabat Ansor ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, mukmin yang mana yang cerdas? Mukmin yang manakah yang cerdik, yang pintar menurutmu ya Rasulullah? Bukan menurut kita. Kalau menurut kita yang pintar yang mana, Pak? Yang hartanya banyak, yang jabatannya tinggi. Udah menjabat, pengen menjabat lagi. Betul, Bapak, seperti itu. Bukan itu ternyata dalam pandangan Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan senyum beliau. Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian di antara kalian.
Jadi orang mukmin yang akyas, yang cerdas itu yang paling banyak mengingat kematiannya. Rasulullah itu sering mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang kematian. Beliau sering menyampaikan aksiru, perbanyaklah oleh kalian. Apa? Min zikri hadimil ladat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa? Al-maut, yaitu kematian. Sebelum datang kematian, nikmat semua jasmani ini. Seluruh anggota badan kita nikmat dirasakan. Mata nikmat melihat, betul? Lisan kita nikmat berbicara. Tangan kita nikmat bekerja. Kedua kaki kita nikmat berjalan, bahkan berlari. Tapi ingat, ketika datang malakal maut, semua nikmat ini akan tercabut, akan hilang adanya. Tapi Rasul menyampaikan aksiru min zikri hadimil ladat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Ingat, mengingat kematian itu bukan menjadi pribadi yang putus asa. Justru dengan mengingat kematian menjadi pribadi yang produktif, yang manfaat. Dengan mengingat kematian, setiap orang akan mempersiapkan bekalnya. Maka Rasul menjelaskan tadi, aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak di antara kalian mengingat kematiannya, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas, dan yang paling baik persiapannya setelah kematiannya itulah orang yang cerdas. Jadi di balik mengingat kematian itu, kita akan membekali diri, mempersiapkan diri dengan bekal terbaik. Sudah ada bekalnya Bapak Ibu? Bekalnya bukan uang menuju negeri akhirat. Bekalnya bukan jabatan, bukan harta, tapi bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna khairul zadit taqwa. Perbekalilah diri kalian, bekal terbaik di hadapan Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekal takwa ini juga yang dulu pernah dinasehatkan oleh seorang yang sangat alim, yang sangat takwa kepada Allah, dan yang paling teladan memberikan contoh kepada orang, kepada anak-anaknya, dan memberikan nasihat penuh hikmah kepada anak-anaknya. Itulah Luqmanul Hakim. Tahu bapak-bapak namanya Luqmanul Hakim? Ibu-ibu tahu Luqmanul Hakim? Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang alim. Alim dalam artian mengenal kesalahan diri, mengenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, sehingga nasihatnya penuh hikmah, sehingga keteladanannya terus menjadi teladan sampai hari ini. Sehingga namanya sungguh pun bukan nabi, sungguh pun bukan seorang rasul, apalagi pejabat. Namanya dicantumkan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Luqman. Subhanallah. Apa nasihatnya? Beliau panggil anak-anaknya. Nah, ibu-ibu mau diamalin gak bapak-bapak? Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, kita amalkan kepada anak kita. Beliau memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, sini, aku akan menyampaikan satu nasihat. Apa nasihatnya? Inna dunya bahrun amir. Wahai anakku tercinta, ketahuilah sesungguhnya hakikat dunia ini laksana lautan yang luas, lautan yang dalam. Qad gharraqa fiha unasun kasir. Wahai anakku, sungguh telah banyak manusia yang tenggelam di dalam lautan kehidupan itu, banyak sekali jumlahnya. Banyak yang celaka, banyak yang tersesat, ditenggelamkan oleh kehidupan dunia. Jadi ini nasihat dari seorang Luqmanul Hakim, bahwa dunia ini gambarannya seperti apa bapak-bapak, ibu-ibu?
lautan yang dalam, ombaknya besar, anginnya kencang. Coba kalau liburan ke laut, suka nggak ibu bapak? Suka kalau lagi musimnya musim angin timur. Tapi kalau musim angin barat, waduh, musim angin barat itu kencang sekali. Ini kata nelayan. Simpuring kamari ka pesisir Garut Selatan Pamungput. Sayang musim angin barat, perahu banyak bersandar. Jangankan kita yang bukan nelayan, nelayan saja tidak berani melaut. Kenapa? Anginnya kencang, ombaknya tinggi. Akhirnya laut hanya bisa dinikmati di pinggir pantai saja, tidak bisa direnangi, apalagi naik perahu, apalagi nangkap ikan. Nah, kalau dipaksakan akan tenggelam, akan bahaya. Banyak manusia mengarungi lautan ini, banyak yang tenggelam. Kenapa? Maka nasihat selanjutnya beliau menyampaikan, engkau sekarang mengetahui hakikat dunia adalah lautan yang dalam, ombaknya kencang. Faj'al sabinataka taqwallah. Engkau sekarang mengetahui hakikat dunia ini laksana bahrun amir, laksana lautan yang dalam. Perhatikan, siapkanlah olehmu wahai anakku perahumu untuk mengarungi lautan yang dalam kehidupan ini supaya tidak tenggelam. Taqwallah, sapinahmu, perahumu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya perahu takwa kepada Allah, maka akan selamat mengarungi lautan kehidupan yang dalam ini. Di lautan ini, kehidupan ini seperti lautan yang dalam, bapak-bapak. Sering salah nebaknya, Pak. Dikira kehidupan ini akan bahagia, malah sengsara. Dikira kalau punya harta banyak, wah pengajian enak nih. Kalau punya mobil, kemana-mana pasti akan datang ngaji. Waktu belum punya mobil, giliran punya mobil, bukannya ke masjid, bukannya ke majlis taklim, kerjaannya ke ibunya ngajar. Terus ibu, harta itu, dunia itu seperti fata morgana. Duh, kalau punya ini, duh, kalau punya itu, saya siap infak fisabilillah. Giliran punya uang, zakat, susah. Tapi kalau beli jaket, gampang. Kalau zakat, susah. Beli jaket, gampang. Padahal jaketnya udah numpuk. Coba ibu bapak datang ke sini, kenapa? Karena nggak punya uang. Coba kalau uangnya tebal di kantong, wah yang bawa kantong, uangnya penuh. Kalau uangnya penuh sekantong itu sekitar 10 juta. Kira-kira bisa betah nggak duduk di sini? Pasti gelisah. Bisa tenang tuh kalau di dompet cuma 100.000. Coba 1 juta ibu. Bayangannya, waduh, di mall Karawang lagi diskon. Betul nggak? Disebut di situ sale year end. Nah, Bu, sale year end. Nah, harusnya Bu? Oh, harusnya 70%. Bukan. Sale diskon akhir tahun. Ini kan akhir tahun ini temponya. Aragem tuh bannernya Bu 70%. Masa Bu tinggal 70% diskon Bu. Tuh, dah tegaduh apes maka betah di pangaosan. Cobi lamun aya dina kantong 1 juta, 2 juta, pasti bingung gelisah calikna oge. Menilai itu ini cenah pangaosan teh bisi kaburu saepeun barangna. Terus ibu, jadi ayah hikmahna. Cobi lamun urang serba ada, serba kaya, kinten-kinten calik di dia betah moal. Pejabat dengan ngawas dengan salewat-salewatnya. Pejabat ngawas salewat. Maklum cerus puleman kamu sanes. Sakitunya alasan katanya. Terus sambutan yang 5 menit. Ngawas namahan henteu nya.
Bapak pemijit baju pejabat gitu mah. Mau teh can jadi pejabat. Aing jadi pejabatna lewat we nya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nah tadi teh hakikat kehidupan teh naon Ibu Bapak? Bahrun amik, lautan yang dalam. Telah banyak lautan dalam itu memakan korban. Qad gharraqu fiha unasun kasir. Sudah banyak yang tenggelam ditelan lautan yang dalam, manusia yang banyak dalam kehidupan dunia ini. Dulu di zaman Rasulullah ada Sa'labah. Ia dulu dekat dengan Rasulullah. Sholat nggak pernah lewat, bahkan di barisan yang paling depan. Datang paling awal, pulang paling akhir. Ayat begitu di dia. Sabalikna, datang paling akhir, pulang paling awal. Sendal rerencangan hilang. Ayat begitu, ulahnya. Ada santrinya sudah datang telat, pulang cepat. Sendal dikewat. Adanya. Nah, Sa'labah 3 hari 3 malam di masjid saja. Datang lebih awal, belum adzan sudah datang. Pulang lebih akhir, Rasul sudah selesai wiridan, Rasul sudah selesai berdoa. Sahabat yang lain pulang. Ini Sa'labah nggak ada buah wiridan. Nah, Rasul ningalikeun, Rasul kan bumina pinggir masjid. Tinggal kunaon eta si Sa'labah ngadeg we wiridan. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, ya Sa'labah, wahai Sa'labah kunaon? Anjeun teh ditinggalin 3 hari berturut-turut, datang lebih awal, pulang lebih lambat, lebih akhir. Ya Rasulullah, aku punya hajat. Doakan aku supaya menjadi orang yang kaya. Aku yakin doamu makbulan ya Rasulullah. Jadi wiridan teh hoyong naon Bapak? Ngakunya jika aya juga urangnya gitu nya. Pada pueu wiridan 1.000. Dugi ka ngepul teh tas teh. Hoyong naon Ibu? Hoyong Bapak? Kade salah niat. Keur we zikir wiridan mah kanggo Allah. Lillah semata. Allah ge terangnya di si hate urang lah dipapatahan Allah mah atuh. Terkedah disebat-sebat, ya Allah, yang penuh mobil, ya Allah. Jika nu tatangga mobil nanti, ya Allah, beureum. Ini disebutkan sagalana eta. Allah ge terang ka hoyong urang. Ayo Allah ge terang hajat-hajat urang. Zikir mah kamu ngabersihan hate nya Bapak-bapak, ibu-ibunya. Engke ge rezeki mah datangnya lira, pami urang tos layak sinareng pantes direzekian ku Allah. Ieu Sa'labah ngadekul wiridan 3 poe 3 peuting teh geuningan aya hajat, aya maksa, hoyong kaya raya. Saur Rasulullah, wahai Sa'labah, kepakiran lebih baik untukmu daripada kekayaan. Pulang sana. Pulang, datang lagi besok, nagih lagi. Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah. Istriku enggak sabar. Oh, ternyata istrina teu sabar teh. Di Sa'labahna mah sabar, dina kemiskinan, tapi istrina ngadorong-dorong suami, ngojok-ngojok ke suami, doakan oleh Rasul. 3 kali permintaan, akhirnya dikabulkan. Rasul munajat kepada Allah, makbulan. Sa'labah usahanya meningkat dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, menjadi kaya raya. Tiba 1 tahun haul, harus zakat. Haul, tepung tahun, zakat. Domba 40 kaluargeun hiji. Ditagih hiji, alim nolak, eta si Sa'labah. Hasil kerja keras saya ini mah. Nya tuh tadi kayaknya ainu juga tuh hiji mah rajin ke masjid, rajin wiridan. Nih atas gaduh 40 lebih, jadinya itulah bawaan daripada hawa nafsu, buah dari cinta kepada dunia. Oh, tadi dunia itu sudah banyak sukses menenggelamkan ke dalam lautan yang dalam. Maka bekalnya supaya kita selamat dari dalamnya kehidupan dunia ini, faj'al safinataka taqwallahi ta'ala.
persiapkan sapinah untuk menyeberangi lautan yang dalam ini dalam kehidupan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bekal takwa, lengkapi perahu kita. Jadi ibarat perahu itu harus dibekali. Apa bekalnya? Untuk melengkapi perjalanan kita menyeberangi lautan kehidupan yang dalam ini, yang banyak menenggelamkan manusia yang cinta dunia. Pertama, takwa kepada Allah sebagai sapinahnya. Yang kedua, wa hasbuha fiha imanu billahi ta'ala. Berbekalilah, lengkapilah perahumu itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya bekal iman. Datang musibah, iman kepada Allah. Datang angin kencang menggoyangkan perahu takwa kita, beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah. Itu bekalnya. Jangan sampai perahunya sudah ada tapi bekalnya kosong, mudah digunjang-ganjing dalam ombak kehidupan ini. Kalau lagi tenang ombaknya, baik orang itu. Tapi kalau lagi datang musibah, jadi orang yang mudah putus asa, cari kambing hitam, cari penyebab yang lain. Akhirnya rumah tangga jadi cekcok. Yang tadinya cocok jadi cekcok. Datang musibah, salah menyikapi. Iman kepada Allah. Bukankah dalam iman yang paling akhir, antu minabillahi wabil qadari khairihi wasarihi. Iman kepada Allah diiringi iman kepada takdir baik dan takdir buruknya. Wasarauha, dan bentangkanlah layar perahumu, at-tawakkalu 'alallahi ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentangkan layar perahumu supaya perahu takwa itu cepat menuju tujuan. Ada pulau harapan, ada pulau tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin segera ke surga? Takwanya, imannya, dan tawakalnya menjadi kendaraan terbaik menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentangkan layarnya, tawakal. Sering kita kalau dapat ujian, dapat musibah, kurang tawakalnya, akhirnya sering putus asa, sering marah, sering kesal, bahkan menghilangkan nikmat yang ada. Betul ibunya? Datang sakit, sakitnya cuma 3 hari, sehatnya bertahun-tahun. Karena tidak tawakal kepada Allah, sakit yang 3 hari mengkuburkan nikmat yang bertahun-tahun. Baru 3 hari sakitnya, nikmatnya bertahun-tahun menjadi hilang. Sokarawas gitunya banyak. Padahal baru 3 hari, nikmat bertahun-tahun. Seharusnya sakit musibah yang 3 hari ini kita bertawakal kepada Allah. Muhasabah diri, ya Allah, lebih banyak nikmat daripada sakit, lebih banyak nikmat daripada musibah. Nikmat bertahun-tahun, engkau puji hari ini 3 hari datang musibah. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Tenang kalau bertawakal? Tenang. Bentangkan layar tawakal kita, menyempurnakan sapinah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita akan sukses selamat mengarungi lautan yang dalam kehidupan ini menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, tujuan kita itu adalah meraih ridho Allah beserta surganya. Setuju? Betul cita-cita kita? Jangan salah, cita-cita dunia ini akan ditinggalkan Bapak Ibu. Jangan pernah bersedih hati dengan nasib dunia kita, karena dunia ini sendiri akan kita tinggalkan. Sudah banyak berita kematian terdengar oleh kita. Setiap hari ada berita kematian. Kadang orang yang kita kenal, kadang sahabat kita, bahkan mungkin kerabat keluarga kita, bahkan mungkin juga orang yang tidak kita kenal. Tapi semua itu
jadikan ibroh pembelajaran. Apa pembelajarannya? Suatu hari nanti nama kita yang akan diumumkan. Hari ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang bin pulang ke rahmatullah. Tapi suatu hari nanti nama kita sendiri yang akan diumumkan di masjid itu. Sudah siap Bapak Ibu? Harus siap. Tatap kehidupan akhirat itu sesungguhnya begitu dekat. Kalau hati yang bersih melihat akhirat itu begitu dekat. Dijadikan cita-cita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau kita salah mencita-citakan, justru dunia dijadikan cita-cita, kita akan mengalami penyesalan yang tidak berguna di akhirat nanti. Digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana penyesalan dan jeritan ahli-ahli neraka. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak berguna lagi harta yang dikumpul-kumpulkan. Justru membuat celaka jabatan yang dulu dicari-cari dan dikejar-kejar. Diperebutkan harta, diperebutkan jabatan. Di akhirat, di neraka nanti naudzubillah menjadi penyesalan yang tidak berguna. Mumpung kita masih di dunia, yuk perbekali kita. Diri kita harus diperbekali dengan takwa kepada Allah, dengan iman dan tawakal kepada Allah, supaya mampu mengarungi dalamnya lautan kehidupan ini. Sayyidina Ali pernah memberikan satu nasihat. Beliau menyeru kepada kita, ya man bidunya hustagol. Hei manusia yang disibukkan dengan urusan dunia ini. Sibuk Bapak urusan dunia? Seolah-olah sangat sibuk. Sampai untuk sholat sulit. Untuk zikir gak kebagian waktunya. Apalagi untuk majlis taklim dan majlis zikir, seolah-olah dunia ini begitu menyibukkan. Padahal sama waktunya 24 jam sehari semalam, betul tidak? Kirain yang sibuk, yang merasa sempit waktunya itu, waktunya cuma 12 jam. Padahal sama 24 jam. Atur waktu kita, manage waktu kita, jangan sampai disibukkan 24 jam itu hanya untuk urusan dunia. Sayyidina Ali menyeru, ya man bidunya hustagol. Hei manusia yang disibukkan oleh urusan dunia, qad gharrahu tulul amal, telah menipu ia tulul amal, panjang cita-cita karena dunia. Jadi kalau udah urusan dunia seolah-olah akan hidup 1000 tahun, betul nggak? Meni asa jag-jag gue kalau urusan dunia mah. Coba ibu bapak, upami orang nuju resep kana hobi dunia teh kumaha? Meni asa betah, leres teh. Meni asa rek lila umur teh. Padahal dina KTP angka sudah 70 tahun, sudah 60 tahun. Leres bapak-bapak, ibu-ibu? Coba bapak-bapak anu nuju hobi kumaha ibu-ibu? Aya nu hobi naon? Mancing. Waduh, sabaraha hari mancing ibu bapak? Bapak-bapak mancing sabaraha? Sabaraha lami? Anu resep mancing di dia? Subhanallah, mancingna bari wiridan nyapanya, bari zikir. Sugan we kenging lauk sakintal. Hayu barudak mancing bari ngalamun. Ongkoh mancing tapi ngalamun mah hoyong gedung mobil. Kasabar mah. Tuh dunia mah kitunya. Pada melan mancing ai angan-angan lamunan mobil. Nyambung mah. Moal. Pantas sawar Sayyidina Ali telah menipu kebanyakan umat manusia. Wal mautu ya'ti baghtatan, sedangkan kematian datang tiba-tiba. Nuju hobi datang kematian tiba-tiba. Subhanallah. Cobi kamari aya berita husnul khotimah, kematian yang baik ya. Bapak saha almarhum Haji Uden, wali kota Bandung. Subhanallah, saya ku Allah ditakdirkan mawatna husnul khotimah bade khutbah nuju natepan salat sunnah qobliyah Jumat.
Di rakaat kedua langsung anjeunna ngantunkeun. Teu aya nu terang. Wal mautu ya'ti baghtatan. Menurut Sayyidina Ali, dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Aina ma taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada, sedang taatkah, sedang maksiatkah, sedang sholatkah, sedang lalaikah, akan datang kematian menjemputmu. Walaupun kalian sembunyi berlindung di balik benteng yang kokoh, tetap malakal maut tidak pernah gagal mencabut nyawa. Ada malakal maut gagal mencabut nyawa? Mau presiden mati, mau rakyat mati juga, mau pejabat mati juga. Fir'aun dulu, subhanallah, raja di raja, kekuasaannya penuh, tidak ada seorang pun yang berani menentang. Mati pak, mati juga, bahkan matinya tenggelam. Kalau matinya di medan tempur pasti dibangga-banggakan oleh kaumnya. Matinya sedang melawan musuh, tapi matinya hina, tenggelam. Berarti Firaun tidak bisa ngojai. Berarti mirip dengan budak anu dikunclung di irigasi. Nah, mati Firaun teh hina. Raja pasukannya ribuan, tapi mati hina, tenggelam di lautan. Tidak bisa ngojai. Berarti les ngojai. Males ngojai, dia mah tara mandi sebenarnya. Tuh matinya hina tidak? Hina. Tapi kalau mati di medan tempur jadi pahlawan, dibangga-banggakan. Leres teh? Ku Allah dihinakeun si Fir'aun, laknatullah, matinya tenggelam, mati yang hina. Padahal pasukannya ribuan, tetiasa nyalametkeun. Nah, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu selalu tiba-tiba datangnya. Sehingga banyak manusia yang tidak siap menghadapi kematian, gelisah menghadapi sakaratul maut. Tapi yang jiwa nafsu mutmainnah menghadapi kematian tenang adanya. Sehingga digambarkan dalam surah Al-Fajr, mudah-mudahan kita semua termasuk nafsu mutmainnah. Apa diseru oleh Allah? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina makom anu mulia. Hei jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya dididik oleh ulama, oleh mursyid, dididik dengan zikir, dengan wirid, dengan sholawat, dengan amalan-amalan sunnah. Jiwanya bersih, jiwanya tenang. Ketika datang kematian, diseru, diundang oleh Allah, hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhan penciptamu, dalam keadaan rela, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi matinya itu, wafatnya itu diundang oleh Allah, diseru. Bahagia kembalinya kepada Allah. Kenapa? Dipanggil oleh Allah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan penciptamu dalam keadaan rela, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Di sana para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para siddiqin solihin menanti. Masuklah ke dalam surga. Payung sadayana Bapak-bapak, bersihkan hati orang sadayana, bekal menuju kepada Allah. Bekal orang penaksanaan Allah sanesna naon mung hiji hati anu bersih, hati anu penuh rasa iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Yuk kita sempurnakan majlis taklim kita dengan muhasabah. Siap sadayana? Muhasabah dalam rangka membersihkan hati kita. Karena kita semua akan kembali kemana, bapak-bapak, ibu-ibu? Kembali kepada, kita akan kembali kepada Allah seluruhnya. Siap tidak siap, iman tidak iman, semua akan kembali kepada Allah. Tapi akan ada dua nasib di sana. Ada yang bahagia,
senyum, tertawa lebar. Wujuhu yauma idim musfiroh, dohikatu mustabsyiroh. Di alam mahsyar nanti ada kelompok yang pertama, wajah-wajah mereka bercahaya, wajah-wajah mereka berseri-seri, tertawa ria, bahagia. Kenapa? Surga menantinya. Tapi sebaliknya, kelompok yang kedua nasibnya begitu mengenaskan dan mengerikan. Wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan ada wajah yang hitam legam berdebu, tertunduk hina dan malu. Itulah wajah-wajah orang yang ingkar dan orang-orang yang selalu berbuat dosa, lupa dengan tobat. Maka di siang hari ini yuk sama-sama kita niat tobat kepada Allah. Tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya, hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak Bapak Ibu dan para santri, lupakan urusan yang lain. Sejenak fokus urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kekurangan diri, betapa banyak kelemahan diri, betapa banyak dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di siang hari ini kita munajat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari setiap diri melihat dirinya masing-masing. Hitung setiap pribadi, muhasabah diri, menghitung dirinya sendiri. Sebelum datang hari hisaban, yaumil hisab, Sayyidina Umar menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.